Kalau kamu pernah lewat alas roban tengah malam dan mencium aroma nasi megono, jangan berhenti. Tapi kalau sudah terlanjur duduk dan makan, cerita ini bisa jadi tentang kamu. Selamat datang di Warung Gaib Alas Roban. Sebelum lanjut like, subscribe, share dan nyalakan notifikasinya, biar gue semangat buat cerita berikutnya. Perjalanan malam itu. Di tengah lebatnya kabut alas roban, mobilku mogok. Aku turun untuk mengecek mesin. Tapi tak ada yang aneh. Semuanya normal, tapi mobil tetap tak mau hidup. Di seberang jalan, samar-samar kulihat cahaya. Seperti lampu Petromax dari sebuah warung tua. Warung di tengah hutan? Perasaan tadi nggak ada bangunan apapun di sekitar sini. Aku berjalan mendekat dan mencium aroma nasi megono dan gorengan hangat. Warungnya reot, berdinding kayu lapuk. Tapi di dalamnya ramai. Banyak orang makan sambil tertawa kecil. Penjualnya seorang wanita tua. Bajunya kebaya batik kusam, rambut disanggul. Dengan pelan dan sopan dia bicara. "Sini nak, makan dulu, biar kuat lanjut jalan." Aku duduk. Dan tanpa sadar, piring di depanku sudah penuh. Megono, tempe mendoan, teh manis panas. Aromanya aneh, tapi menggoda. Kemudian wanita tua itu dengan nada datar bilang, "Ayo, habiskan. Jangan sampai ada sisa." Entah kenapa, aku makan tanpa henti. Megononya, rasanya lezat, tapi ada pahit aneh di ujung lidah. Orang-orang di sekelilingku tak berbicara. Wajah mereka pucat, matanya kosong. Saat aku menyisakan sepotong tempe, terdengar suara wanita tua penjual dengan dingin. "Jangan dibuang, makanan itu bukan buat kamu saja." Tiba-tiba, semua orang menoleh. Mereka menatapku dengan mulut penuh nasi. Aku panik. Mulutku mulai terasa pahit. Tubuhku kaku. Saat kulihat piringku, isinya berubah. Itu bukan nasi, tapi belatung hidup. Megono itu berubah jadi kumpulan rambut dan potongan kuku manusia. Aku berdiri, ingin kabur. Tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Suara wanita tua berbisik seram. "Makanannya belum habis, nak." Lampu Petromax perlahan padam. Warung jadi gelap. Tapi mata semua orang tetap bersinar hijau di kegelapan. Mereka bangkit dan berjalan ke arahku. Aku menjerit. Tiba-tiba, aku sudah berada di dalam mobil. Mesin menyala. Kabut menghilang. Tapi di jok sebelahku, ada sebungkus nasi megono. Dan secari kertas bertuliskan, "Kembali hari Kamis Kliwon. Jangan pernah menyisakan." Besok paginya, aku nekat bertanya ke warga sekitar. Cerita tentang warung itu bikin semua orang diam. Kecuali satu orang, Pak Parjo, sopir truk senior. Warung itu udah puluhan tahun nggak ada. Tapi tiap Kamis Kliwon, selalu aja ada yang diundang buat mampir. Dia tunjukkan foto di HP-nya. Foto bangunan kayu reot, persis seperti warung tadi malam. Orang terakhir yang mampir, hilang. Sampai sekarang. 3 hari kemudian, aku dapat kiriman. Tanpa pengirim. Tanpa alamat. Isinya? Sebungkus nasi megono. Pakai kertas minyak warna coklat. Aromanya sama persis. Ada tulisan kecil. "Kamu belum menghabiskan laukmu." Aku muntah. Tapi saat aku buang bungkusnya, besok paginya, bungkus itu muncul lagi. Di meja makan rumahku. Malam itu, aku terbangun. Di kaca cermin kamarku, terpantul warung itu. Lengkap dengan para pelanggannya. Yang tersenyum dengan mulut menganga. Penuh nasi dan darah. "Kamu sudah duduk di antara kami. Kamu harus kembali." Aku tutup cermin itu pakai kain. Tapi tiap kali kututup, ada goresan muncul dari balik kain. "Kamis Kliwon, jangan sampai lupa."
Aku capek. Tiap malam dihantui. Akhirnya, aku kembali ke alas roban. Di titik mobilku dulu mogok. Aku turun. Dan di balik kabut, warung itu muncul lagi. Tapi kali ini, sepi. Tak ada suara. Tak ada orang. Hanya piring kotor dan kursi kosong di sudut. Dengan tulisan di sandarannya. Ini tempatmu. Aku duduk. Tak sadar. Tak bisa menolak. Tubuhku seperti ditarik. Makanan di piring tiba-tiba muncul sendiri. Nasi megono, tempe mendoan, dan satu lauk baru. Hati ayam mentah. Masih berdarah. Aku menjerit. Tapi semua suara tenggelam. Karena, dari belakang warung, muncul sosok wanita tua. Tapi kini wajahnya, bukan manusia. Kamu makan, atau kamu dimakan. Wajah wanita tua itu, kosong. Hanya kulit putih licin. Tanpa mata. Tanpa hidung. Tapi mulutnya, besar. Robek sampai ke telinga. Berisi gigi-gigi tajam seperti paku. Dia mendekat, dan tangannya menyuapi aku. Pakai jari-jarinya sendiri. Kamu suka rasa darah? Itu dari pengunjung sebelumnya. Tiba-tiba, aku melihat bayangan tubuh-tubuh menggantung di dapur warung. Tangannya terikat, mulutnya menganga. Mereka, semua adalah pengunjung yang tak menghabiskan makanan. Yang menyisakan sepiring tempe. Atau seteguk teh. Mereka bilang makanan di sini gak enak, jadi mereka jadi bahan baru. Aku melihat satu wajah. Itu Pak Parjo. Matanya terbuka, memohon. Ibu warung menunjuk dinding warung. Penuh foto, keluarga-keluarga. Wajah mereka bahagia. Tersenyum di depan piring nasi megono. Tapi semua fotonya berubah saat aku menatap lebih lama. Senyuman jadi luka. Tangan mereka mencakar meja. Mata berdarah. Satu keluarga, satu tumbal. Kamu yang terakhir. Piringku kini hanya berisi satu lauk terakhir. Segumpal daging. Yang terus berdetak. Seperti jantung. Makan itu, atau kamu tetap di sini. Tanganku bergetar. Aku mendekatkan ke mulut, dan saat aku gigit, aku mendengar jeritan. Jeritan dari dalam kepalaku sendiri. Itu, suara ibuku. Aku tersadar. Tiba-tiba aku di rumah. Warung menghilang. Alas roban sunyi. Tapi tubuhku selalu lapar. Aku makan nasi. Tapi rasanya hambar. Megono dari warung itu, yang terus aku rindukan. Sampai suatu malam, aku kembali mendengar suara dari dapur. Makananmu sudah siap. Duduklah di kursimu. Aku coba cari warung itu lewat Google Maps. Lewat peta manual. Lewat warga sekitar. Hasilnya, nihil. Tak ada catatan warung di alas roban. Tapi, di kamar kosku. Saat kubuka peta lama peninggalan almarhum kakek. Ada lingkaran merah. Bertuliskan. Lokasi warung gaib, hanya muncul saat lapar terakhir. Aku datangi seorang lelaki tua yang pernah disebut Pak Parjo. Pak Marwan, bekas sopir bis era 80-an. Dia langsung pucat saat dengar kata, warung Megono. Lalu ia menunjukkan foto lamanya. Salah satu penumpang terakhirnya dulu, hilang di tengah kabut. Sebelum hilang, dia bilang, mau beli gorengan dulu. Di warung yang baunya enak banget. Aku mimpi buruk lagi malam itu. Mimpi jadi salah satu pelanggan tetap. Duduk di kursi kayu, disuapi oleh tangan-tangan hitam. Tiap kunyahan, mengubah tubuhku. Kulitku mengelupas. Mataku jadi putih semua. Aku bangun. Tapi di meja makan nyata. Sudah ada piring nasi megono lagi. Kamu sudah separuh jalan. Habiskan semua, sebelum kamu dilahap. Aku kembali ke titik alas roban. Kali ini, tak ada warung. Tapi ada sumur tua. Tertutup ilalang. Dari dalamnya keluar suara-suara. Tertawa. Suara sendok dan piring. Lalu muncul
Seorang lelaki tanpa bola mata. Bercelemek merah penuh darah. Aku yang masak. Dari daging yang mereka sisakan. Esok harinya, status WhatsApp teman-temanku aneh. Semua mengunggah foto Megono. Dengan caption, "Enak banget, harus coba." Warung pinggir jalan, murah meriah. Yang tahu, tahu. Padahal, mereka belum pernah ke Alas Roban. Warung itu, kini pindah. Mencari pelanggan baru. Lewat mereka yang pernah mencicipi rasa kutukan. Rizky, temanku sekantor, mendadak hilang. Terakhir, dia bilang mau ke Pekalongan. Lewat jalur Alas Roban. Yang bikin merinding, status terakhirnya. Foto sebungkus nasi Megono. Dengan caption, "Warungnya sepi, tapi makanannya luar biasa." Aku dapat kiriman email tanpa nama. Isinya, satu video. Rekaman dari dashcam mobil Rizky. Kabut tebal. Mobil tiba-tiba berhenti sendiri. Lalu, terdengar suara. Tawa pelan. Dan bunyi piring disusun. "Duduk dulu, nak. Tempe masih hangat." Video terhenti saat ada wajah mendekat ke kamera. Wajah Rizky, tapi wajahnya tegang. Aku mulai menelusuri lebih dalam. Semua korban warung gaib ternyata pernah makan Megono dari warung keliling yang tak dikenal. Megono itu bukan hanya makanan, tapi penanda. Seperti undangan yang melekat di tubuh. Sekali kamu mencicipinya, jalanmu akan kembali. Meski kamu lupa, tubuhmu akan ingat. Aku nekat ke Banyumas. Menemui seorang dukun tua bernama Ki Warto. Konon, ia pernah selamat dari warung itu. Ia hanya bilang satu kalimat. Warung itu bukan tempat dagang, tapi perjanjian. Ia lalu menunjukkan bekas luka bakar di perutnya. Katanya, itu akibat menolak makanan terakhir. Lauk, penutup darah. Kini, setiap malam Kamis Kliwon, aku mencium bau itu lagi. Aroma Megono hangat. Kadang muncul di balkon. Kadang dari bawah kasur. Kadang dari layar handphone. Dan tadi malam, di mejaku ada nampan. Berisi nasi Megono dan tempe goreng. Ada secarik tulisan. "Kamu pelanggan terakhir. Waktunya makan malam penutup." Aku putuskan. Malam itu aku duduk di depan nampan. Kupandangi nasi Megono. Tempenya masih hangat. Tehnya masih beruap. Tapi ada satu lauk yang tak pernah kusentuh sebelumnya. Gumpalan daging hitam. Berdenyut pelan. "Makan, atau kamu jadi lauk selanjutnya." Saat lauk itu mendekat ke mulutku, aku menahan tangan. Kupelajari rasa lapar ini. Dan kutolak. Aku merobek secarik doa dari kitab kuno yang kubawa. Kertas itu kubakar. Dan kutaruh di atas lauk. Tiba-tiba, semua cahaya padam. Sosok wanita tua muncul lagi. Dengan wajah penuh belatung. "Kamu melanggar perjanjian." Kulihat wajah aslinya. Makhluk menyeramkan. Dengan mata merah menganga. Ia bukan manusia. Bukan juga hantu biasa. Ia, perwujudan rasa lapar yang dikutuk. Manusia rakus membuatku lahir. Sekarang, aku beri makan balik kalian semua. Dari belakangnya, para korban datang. Matanya kosong, bibirnya penuh nasi. Aku lari. Keluar dari rumah. Tapi dunia di sekitarku berubah. Semua jalan menuju Alas Roban. Dimanapun aku pergi, warung itu tetap muncul. Bahkan di parkiran minimarket. Di balkon apartemen. Di lift kantor. Makan, makan, makan. Kutukan itu bukan tempat, tapi rasa. Rasa lapar yang diwariskan. Hari ini, aku tak kuat lagi. Aku duduk dan menyantap semuanya. Nasi, tempe, daging hitam, sampai tetes terakhir. Aku menangis. Tapi perutku senang. Kini aku tahu, aku bukan pelanggan lagi. Aku adalah penunggu warung. Penerus si ibu tua. Kalau kamu pernah lewat Alas Roban tengah malam,
dan mencium aroma nasi Megono. Jangan berhenti. Tapi kalau sudah terlanjur duduk dan makan, cerita ini bisa jadi tentang kamu. Kini warung itu tak lagi terikat di alas roban, tapi berpindah tempat, mengikuti rasa lapar manusia. Jangan-jangan warung itu sudah dekat dengan tempatmu sekarang. Like, subscribe, share dan nyalakan notifikasinya, biar gue semangat buat cerita berikutnya.